Jika Rajab disebut Syahrullah, bulan Allah, dan doa pada malam pertamanya disebut tidak tertolak, maka pertanyaannya bukan lagi apakah dalilnya ada, melainkan apakah kita sudah memanfaatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Kembali bersama Ana Derawi tayang Jundu Channel. Pada kali ini Ana akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Sahabat Jundu, pernahkah kita bertanya mengapa bulan Rajab ini begitu istimewa dalam Islam? Kata Rajab sendiri berasal dari kata tarjib yang berarti memuliakan. Sejak dahulu bulan ini memang diperlakukan dengan penuh penghormatan. Rajab juga dikenal dengan nama Al-Asab, artinya yang tercurah. Mengapa demikian? Karena di bulan inilah rahmat Allah tercurah luas bagi siapapun yang bertobat, dan cahaya penerimaan amal dilimpahkan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tak hanya itu sahabat Jundu, Rajab juga disebut Al-Asam yang berarti tuli. Maksudnya pada bulan ini tidak terdengar suara perperangan. Sebuah isyarat bahwa Rajab adalah waktu untuk menahan diri, merenung, dan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Rajab adalah nama sebuah sungai di surga. Sebuah sungai di surga, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih sejuk dari es, dan tidak akan meminumnya kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Isyarat ini menunjukkan betapa agungnya posisi Rajab. Bulan ini seakan menjadi pintu pembuka, tempat kita membersihkan diri sebelum memasuki Ramadan. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, para ulama juga menjelaskan kata Rajab ini tersusun dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba, yang dimaknai sebagai birullah, kebaikan Allah. Seolah-olah Allah berfirman, aku letakkan pelanggaran hambaku di antara rahmat dan kebaikanku. Sahabat Jundu, keutamaan Rajab semakin terasa dengan amalan puasa. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man shama sa'i wal isrina min Rajabin kutiba lahu siyamu sittina syahran. Barang siapa berpuasa pada hari ke-27 bulan Rajab, maka dicatat baginya pahala seperti berpuasa selama 60 tahun. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dan tahukah sahabat Jundu, Rajab adalah bulan bersejarah. Di bulan inilah malaikat Jibril pertama kali turun membawa risalah, dan di bulan Rajab ini pula terjadi peristiwa agung, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kembali mengingatkan di dalam sabdanya, wa qala Rasulullah SAW, ala inna Rajaban syahrullah lil asam, faman sama min Rajabin yauman imanan wahtisaban istawjaba ridwanallahil akbar. Ketahuilah, Rajab adalah bulan Allah yang mulia. Barang siapa berpuasa 1 hari aja di bulan Rajab dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah yang sangat besar. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Bahkan Allah sendiri telah menegaskan kemuliaannya di bulan ini dalam Al-Qur'annya. Fazalika qaulu ta'ala minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Ini ada surat At-Taubah ayat 36. Maka Rajab bukan sekedar pergantian waktu, tetapi undangan dari Allah untuk berhenti sejenak, memperbaiki diri, dan mempersiapkan hati menuju bulan-bulan penuh ampunan berikutnya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, tahukah kita dalam Islam ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. 3 diantaranya datang berturut-turut, dan 1 berdiri sendiri. Itulah bulan Rajab, bulan yang penuh rahasia dan kemuliaan. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Baitul Maqdis tentang seorang perempuan soleha yang begitu memuliakan bulan Rajab. Setiap kali bulan Rajab itu tiba, ia mengisi waktu-waktunya, hari-harinya itu dengan ibadah. Bayangkan, ia membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 12.000 kali sepanjang bulan Rajab. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Tak hanya itu, ia juga mengenakan pakaian dari bulu yang sederhana sebagai tanda kerendahan hati dan kesungguhannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu hari, perempuan soleha itu jatuh sakit. Menjelang wafatnya, ia berwasiat kepada anak lelakinya,
agar pakaian bulu yang ia kenakan dikuburkan bersamanya. Namanya wasiat kan harus dijalankan, ya kan? Namun setelah ia meninggal dunia, anak ini justru membungkus sang ibu dengan pakaian yang mahal dan indah. Dipikirnya ini lebih baik daripada pakaian bulu, tanpa mengikuti wasiat yang diperintahkan oleh ibunya. Malamnya anak itu bermimpi dan ibunya berkata kepada anaknya, "Aku tidak senang kepadamu karena engkau tidak melaksanakan wasiatku." Akhirnya ini anak kebangun dengan jantung berdebar dan bingung. Tanpa menunda waktu, ia mengambil pakaian bulu itu dan segera menggali makam ibunya. Kemudian makamnya digali oleh anaknya. Namun anehnya, jenazah ibunya tidak ditemukan di situ. Gak ada mayatnya sama sekali. Bekasnya pun juga gak ada. Padahal masih satu hari. Dalam kebingungan dan ketakutan, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berkata, "Amma alimta anna man ata'ana fi rajabin la natrukhu fardan wahidan." Tidakkah kamu mengetahui bahwa siapapun yang berbakti kepada kami di bulan Rajab, maka tidak akan kami biarkan dia sendirian. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam. Kemuliaan bulan Rajab bukan sekedar cerita, tetapi janji pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang tulus beribadah. Pernah gak sahabat Jundu bayangkan di satu malam tertentu, seluruh malaikat di langit serentak memohonkan ampun untuk manusia, dan itu terjadi di bulan Rajab. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Ketika sepertiga malam pertama di hari Jumat pada bulan Rajab tiba, diriwayatkan tidak ada satupun malaikat yang diam. Semuanya turun dengan satu doa yang sama, memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Coba bayangkan sahabat Jundu, di saat banyak manusia terlelap, langit justru sibuk menyebut nama orang-orang yang sedang menahan lapar demi mencari ridha Allah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shama salasata ayyamin min syahri haramin kutiba lahu sawabu ibadati tis'imi hasanah." Barang siapa berpuasa 3 hari di bulan haram, ya, maka dicatat baginya pahala ibadah selama 900 tahun. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dan Anas menegaskan dengan penuh keyakinan, qala Anas radhiyallahu anhu, "Sammat uzunaya illam akun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, kedua telingaku menjadi tuli jika aku tidak benar-benar mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Ini ada dalam kitab Nukashafatul Qulub, ya. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah kesaksian seorang sahabat Nabi. Lalu muncul sebuah rahasia yang menarik untuk direnungkan. Tahu gak sahabat Jundu? Allah sering menghadirkan angka 4 dalam kemuliaannya. Bulan haram itu ada 4. Allah memuliakan 4 bulan dalam setahun yang disebut bulan haram, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram, dan Rajab yang keempat. Nah, 3 bulan ini datang berturut-turut, dan Rajab berdiri sendiri, menandakan keistimewaannya. Kemudian, yang perlu kita renungkan lagi adalah malaikat pilihan ada 4. Di antara sekian banyak malaikat, ada 4 malaikat utama, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, kemudian ada malaikat Israel. Mereka semua memegang peran besar dalam perjalanan hidup manusia. Kemudian selanjutnya ada kitab utama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga ada 4. Allah menurunkan 4 kitab suci utama sebagai petunjuk. Ada kitab Taurat yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran menjadi penutup sekaligus penyempurna. Kemudian ada anggota wudhu utama juga ada 4. Ada 4 dalam wudhu, ada 4 anggota pokok yang dibasuh dan menjadi rukun. Yang pertama adalah wajah, kemudian kedua tangan sampai sikut, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat adalah kedua kaki. 4 ini menjadi syarat sahnya wudhu. Selanjutnya kalimat tasbih paling agung ada 4, yaitu zikir yang paling sering dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang terdiri dari kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. 4 kali ini ringan di lisan, namun berat timbangannya di amal. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian selanjutnya dasar hitungan ada 4. Sistem hitungan manusia berjalan dalam 4 tingkatan ternyata. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Dari yang kecil terus bertambah hingga besar, ya ngulang-ngulang itu aja semua.
Kemudian waktu pun juga berjalan dalam 4. Waktu dalam kehidupan manusia terbagi menjadi jam, hari, bulan, dan tahun. Luar biasa, Masya Allah sahabat Jundu. Semua amal manusia tercatat mengikuti alur waktu ini. Kemudian apalagi sahabat Jundu? Musim dalam setahun juga ada 4. Dalam setahun Allah menciptakan 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Semua berjalan teratur sesuai ketetapannya. Hingga pada tabiat dasar manusia pun ada 4 unsur. Dalam ilmu klasik, tabiat manusia terbagi menjadi 4 unsur. Darah, empedu kuning atau disebut syafra, kemudian empedu hitam disebut sauda, kemudian dahak atau lendir balgam. Ya, keseimbangan keempat unsur ini memenuhi atau mempengaruhi sifat dan kondisi tubuh manusia. Biasa, luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, kepemimpinan terbaik dalam Islam juga ada 4 khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Wallahu akbar. Semua ini seakan-akan menjadi isyarat bahwa bulan Rajab bukan sekadar bulan biasa, tetapi bagian dari sistem kemuliaan yang Allah tetapkan sejak awal. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang namanya disebut oleh para malaikat di malam Rajab itu? Pernah gak kita berdoa, lalu bertanya dalam hati, ya Allah, kapan doa ini benar-benar dikabulkan? Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melimpahkan kebaikan dengan sebenar-benarnya limpahan pada 4 malam. 4 malam itu bukan malam biasa. Inilah malam-malam yang dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah malam Hari Raya Idul Adha, malam pengorbanan, malam keikhlasan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua adalah malam Hari Raya Idul Fitri, malam kemenangan setelah sebelah penuh melawan hawa nafsu. Kemudian ketiga adalah malam nisfu Sya'ban, malam ketika catatan amal diangkat dan pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Dan yang terakhir sahabat Jundu, yang keempat, malam pertama di bulan Rajab, malam pembuka bulan Allah yang sering luput dari perhatian manusia. Dalam riwayat lain ada yang meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 malam di mana doa tidak akan ditolak. 5 malam itu adalah malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Inilah malam-malam yang insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, malam pertama bulan Rajab itu disebut 2 kali, seolah menjadi penegasan bahwa bulan ini adalah pintu awal turunnya keberkahan besar. Sekarang pertanyaan untuk kita semua, jika Allah sudah menetapkan malam-malam istimewa ini, masihkah kita melewatkannya begitu saja? Mungkin bukan banyaknya doa yang kurang, tetapi waktunya yang belum kita perhatikan. Sahabat Jundu dimanapun berada, jika malam-malam istimewa ini kembali datang, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Mungkin kita bukan hamba yang paling taat, bukan juga yang paling banyak amalnya, tapi bukankah Allah Maha Pengasih dan Rajab adalah bulannya? Mari sahabat Jundu, kita manfaatkan malam ini bukan dengan kesibukan dunia, tapi dengan mengetuk pintu langitnya. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan Ana mengajak antum semua berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di malam yang Engkau muliakan ini, kami datang dengan hati yang lemah dan penuh harap. Ampuni dosa-dosa kami yang kami ingat maupun yang kami lupakan. Terimalah doa kami ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, tenangkan hati kami, dan kuatkan iman kami. Jika malam ini termasuk malam di mana doa tidak Engkau tolak, maka kabulkanlah harapan-harapan kami ya Allah yang hanya mampu kami sampaikan kepadamu ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan dalam keadaan diampuni dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Jika doa ini sampai ke hati sahabat Jundu, tuliskan amin di kolom komentar agar kita saling menguatkan dalam kebaikan. Mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu bahwa masih ada malam-malam di mana langit benar-benar terbuka untuk doa kita. Ana Dairobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.